Oke, teman-teman, di sini kita akan mencoba mengerjakan metode payback period pengadaan aktiva baru. Ya, langsung saja. Yang pertama kita mau mengisi bagian pajak 15%-nya ini. Caranya itu sama dengan laba akuntansi sebelum pajak dikali 15%. Kemudian kunci dengan F4. Atau yang tidak bisa menggunakan F4 ya. Kemudian tekan enter. Kemudian hasilnya kita drag saja ke bawah. Oke. Setelah itu kita lanjut laba akuntansi setelah pajak. Caranya itu sama dengan laba akuntansi sebelum pajak dikurangi pajak 15% yang ini, yang di samping ini, teman-teman. Oke, kemudian tekan enter. Hasilnya kita drag saja ke bawah ya. Oke, kemudian untuk hasil yang di bawah ini kita bisa mengerjakannya dengan menarik saja ke kanan. Oke, gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut tahun ke-0 yang bagian ini yang di bawah ya. Yang ini cara mengeceknya adalah sama dengan 0, enter. Oke, kemudian yang tahun ke-1 laba akuntansi setelah pajak tahun ke-1. Ini ya teman-teman. Belum katakan. Sama dengan laba akuntansi setelah pajak yang tahun pertama. Oke, kita tekan enter. Selanjutnya kita tarik saja ke bawah. Oke, hasilnya akan keluar. Kemudian penyusutan depresiasi, caranya hampir sama. Yang pertama itu sama dengan 0, enter. Kemudian di sini yang tahun pertama itu caranya adalah sama dengan SLN kurung tutup harga perolehan titik koma nilai sisa titik koma lagi umur ekonomis tanda tutup kurung tutup. Sebelum kita enter, kita harus mengunci dengan F4 di bagian sini dulu, teman-teman. Kita tekan saja di sini F4. Oke, selanjutnya di sini F4 dan di sini F4. Oke, kita tekan enter, hasilnya akan keluar. Nah, selanjutnya kita tarik saja ke bawah, drag ke bawah. Oke. Kemudian laba tunai setelah pajak yang tahun ke-0, caranya adalah sama dengan min harga perolehan ini ya teman-teman. Oke, kita tekan enter. Sudah. Kemudian yang tahun pertama, caranya adalah sama dengan sum kurung buka laba akuntansi setelah pajak ini titik koma penyusutan depresiasinya kurung tutup, tekan enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Oke, selesai. Kemudian kita akan mencoba mengerjakan yang bagian ABCD ini, teman-teman. Yang bagian A ini, cara menyelesaikannya adalah rumusnya sama dengan if kurung buka laba tunai setelah pajak tahun pertama lebih dari harga perolehan titik koma 1 titik koma lagi if
kurung buka, SAM, kurung buka lagi, laba tunai setelah pajak tahun ke-1, titik 2, laba tunai setelah pajak tahun kedua, kurung tutup, lebih dari harga perolehan, titik koma, 2, titik koma, if, kurung buka, SAM, kurung buka, laba tunai setelah pajak tahun ke-1, tahun pertama, titik 2, laba tunai setelah pajak tahun ketiga, kurung tutup, lebih dari harga perolehan, titik koma, 3, titik koma, 4, kemudian kurung tutup sebanyak 3 kali, 1, 2, 3, dan kita tekan enter. Oke, hasilnya 3. Kemudian yang B ini rumusnya sedikit panjang ya teman-teman. Caranya sama dengan if, kurung buka, laba tunai setelah pajak tahun ke-0 lebih dari harga perolehan titik koma, laba tunai setelah pajak tahun ke-0 min harga perolehan kurung tutup garis miring atau bagi ya, laba tunai setelah pajak tahun ke-1 titik koma, if, garis kurung buka, SAM, kurung buka, laba tunai setelah pajak tahun pertama, titik 2, laba tunai setelah pajak tahun kedua, kurung tutup, lebih dari harga perolehan, titik koma, kurung buka, SAM, kurung buka lagi, laba tunai setelah pajak tahun ke-1, titik 2, laba tunai setelah pajak tahun kedua, kemudian kurung tutup min harga perolehan kurung tutup garis miring atau bagi ya, laba tunai setelah pajak tahun kedua titik koma, if, kurung buka, SAM, kurung buka lagi, laba tunai setelah pajak tahun ke-1 dibagi titik 2 maksudnya, laba tunai setelah pajak tahun ketiga kurung tutup lebih dari harga perolehan titik koma, kurung buka, SAM, kurung buka, laba tunai setelah pajak tahun pertama titik 2, laba tunai setelah pajak tahun ketiga
kurung tutup, min harga perolehan kurung tutup, garis miring, laba tunai setelah pajak tahun ketiga titik koma, kurung buka sum, kurung buka lagi, laba tunai setelah pajak tahun pertama titik 2, laba tunai setelah pajak tahun keempat, kurung tutup, min harga perolehan, kurung tutup, min garis miring, laba tunai setelah pajak tahun keempat, kemudian kurung tutup sebanyak 3 kali, 1, 2, 3, kemudian kali atau bintang ya, kemudian terakhir 12, 1, 2, dan kita tekan enter. Oke, hasilnya 7 teman-teman. Kemudian yang C, yang C ini tidak sepanjang yang B ya. Caranya itu sama dengan round down kurung buka, yang B ini titik koma 0 kurung tutup ya, kemudian kita enter. Oke. Selanjutnya yang D. Yang D ini caranya sama dengan kurung buka, yang C garis miring 12 kurung tutup, selanjutnya yang E round down kurung buka A, yang A ini ini belum dikasih sama dengan yang A ini min yang D, kemudian titik koma 2 kurung tutup, dan kita enter. Oke, sudah ketemu hasilnya. Selanjutnya kita akan menghitung payback period ya teman-teman. Di sini caranya sama dengan if kurung buka if kurung buka yang C ini sama dengan 0 titik koma A, kemudian dan maksudnya itu lambang yang dan itu teman-teman, seperti ini, kemudian tanda petik 2 ya, tanda petik 2 spasi tahun tanda petik 2 lagi titik koma if kurung buka A ini kurang dari sama dengan 1 titik koma 12 min C
kemudian lambang dan lagi, dan tanda petik 2 bulan, tanda petik 2 lagi, titik koma, A min 1, dan tanda petik tahun, tanda petik lagi, dan 12 min C, dan tanda petik lagi bulan, kemudian kita tanda petik lagi, tanda kurung tutup 2 kali, kemudian kita tekan enter. Oke. Kemudian yang terakhir ini bagian kesimpulannya teman-teman. Caranya itu sama dengan if kurung buka payback diharapkan, ini ya, payback diharapkan lebih dari nya ini teman-teman, titik koma, tanda petik 2 layak dipertimbangkan tanda petik 2 lagi, titik koma, tanda petik 2 usulan ditolak, tanda petik 2, kemudian kurung tutup, dan kita tekan enter. Oke, jadi jawabannya layak dipertimbangkan. Teman-teman, saya di sini akan menjelaskan metode return on investment. Pertama-tama kita menghitung pajak sama dengan laba aktiva sebelum pajak dikali tarif pajak. Jangan lupa di F4 teman-teman. Langsung kita drag aja teman-teman. Berikutnya kita akan menghitung laba aktiva setelah pajak. Rumusnya sama dengan laba aktiva sebelum pajak dikurangi pajak. Kita drag aja teman-teman. Ini kita akan menghitung akhir tahun. Akhir tahun sama dengan awal tahun dikurangi buka kurung harga perolehan di 4 teman-teman dibagi masa manfaat F4 lagi teman-teman. Jangan lupa tutup kurung, enter. Kita drag aja teman-teman. Berikutnya menghitung rata-rata sama dengan average
average awal tahun, titik 2 akhir tahun. Jangan lupa tolong kurung enter. Langsung kita drag aja teman-teman. Berikutnya menghitung jumlah investasi selama umur proyek. Rumusnya sama dengan sum rata-rata tahun pertama, rata-rata tahun pertama, berikutnya kita akan menghitung ROI. Rumusnya sama dengan jumlah laba aktiva setelah pajak dibagi jumlah investasi selama umur proyek. Berikutnya kita mencari kesimpulan. Rumusnya sama dengan if lebih besar sama dengan ROI yang diharapkan titik koma tanda petik layak dipertimbangkan titik tanda petik titik koma tanda petik tidak layak tanda petik, jangan lupa tutup kurung. Berikutnya berdasarkan preferensi sama dengan if
50%, lebih dari proyek aktiva yang lain. Titik koma, tanda petik, layak pertimbangan, tanda petik, titik koma, tanda petik, tidak layak dipertimbangkan. Tanda petik, tutup kurung. Alright guys, kita lanjutkan materi kita di manajemen investasi aktiva di metode net present value. Pastikan kalian sudah menyiapkan tabel-tabel ini. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung menghitung tentang laba akuntansi setelah pajak. Di sini sudah disediakan tabel laba akuntansi sebelum pajak, pajak, dan laba akuntansi setelah pajak. Di sini kita mencari pajaknya terlebih dahulu. Pertama kita lakukan adalah sama dengan kita klik laba akuntansi sebelum pajak pada tahun pertama. Kita kalikan dengan pajak 20%. Jangan lupa kita kunci pakai Fn F4. Enter. Habis itu kita drag. Oke. Nah, selanjutnya adalah laba akuntansi setelah pajak. Pastinya kita tinggal mengurangi saja. Dengan laba akuntansi sebelum pajak dikurangi pajaknya 20%. Kita enter. Kita drag ke bawah. Oke. Selanjutnya kita akan menjumlahkan laba akuntansi sebelum pajak. Pastinya menggunakan rumus sum. Drag semua, kita enter. Itu kita geser. Nah, akhirnya kita sudah menemukan laba akuntansi setelah pajak. Oke, di step selanjutnya kita masih mencari juga. Di sini kita mencari laba tunai setelah pajak. Untuk laba akuntansi setelah pajak, pastinya kita harus memindahkan yang data di sini untuk di data di sini. Untuk yang tahun ke 0 pastinya masih 0 juga. Untuk tahun pertama kita memindah data dari sini, jadi sama dengan klik tahun pertama. Enter. Kita drag. Oke. Selanjutnya di penyusutan, karena masih tahun ke 0, kita menggunakan 0 juga. Oke. Selanjutnya di tahun pertama kita menggunakan rumus SLN tentang straight line metode untuk penyusutan. Yang pertama kita cari adalah harga perolehan. Kita klik harga perolehan di sini. Habis itu titik koma. Kita klik. Oh iya, kita harus menguncinya dulu Fn F4. Habis itu nilai sisa Fn F4. Habis itu masa manfaat Fn F4, enter. Oke, itu untuk mencari.
penyusutan. Kita tinggal drag ke bawah saja. Oke, sudah ketemu. Untuk di sini laba tunai setelah pajak kita menggunakan minus dari harga perolehan. Kita enter. Minus 1 miliar. Untuk laba tunai setelah pajak kita hanya menjumlahkan sum dari laba akuntan setelah pajak tahun pertama dan penyusutan. Kita enter. Sudah ketemu. Untuk laba tunai setelah pajak kita drag ke bawah. Nah, akhirnya kita menemukan laba tunai setelah pajak. Di sini kita pindahkan di sini. Untuk tahun ke-0 kita menggunakan harga perolehan sama dengan harga perolehan. Kita enter. Untuk tahun pertama kita masih menggunakan data dari tunai sebelumnya, data laba tunai setelah pajak. Jadi kita pindahkan saja sama dengan 70, drag sini. Oke, kita sudah menemukan dari jumlahnya. Kita selanjutnya cari faktor diskonto. Untuk faktor diskonto tahun pertama adalah 1. Untuk tahun pertama kita menggunakan rumus 1 bagi atau garis miring kurung buka 2 1 ditambah bunga per tahun itu 12%. Kita klik, kita kunci Fn F4, kalau tutup. Habis itu kita pangkat dengan tahun yang pertama atau periode, dalam kasus ini di periode pertama. Kita klik, kita enter. Nah, kita menemukan faktor diskonto untuk tahun pertama. Setelah itu tinggal kita drag ke bawah. Nah, kita menemukan faktor diskonto dari setiap tahun. Selanjutnya untuk nilai kini kita mengalihkan jumlah di sini dikalikan dengan faktor diskonto. Itu sama dengan jumlah dikalikan faktor diskonto. Kita drag ke bawah. Akhirnya kita menemukan nilai kini dari setiap tahun. Oke, selanjutnya kita mencari jumlah nilai kini laba tunai. Caranya adalah sama dengan kita ketik sum, kita jumlahkan nilai kini dari tahun pertama sampai tahun keempat. Kita enter. Jumlahnya adalah 1 miliar 1,1 miliar. Selanjutnya untuk nilai bersih kini atau menggunakan perhitungan manual, kita menggunakan sama dengan, terus kita menggunakan jumlah nilai kini laba tunai dikurangi nilai kini di tahun ke-0. Kita enter. Nah, ini jumlahnya. Selanjutnya kita mencari NPV. NPV dengan rumus NPV bunga per tahun. Kita cari bunga per tahun 12%. Titik koma. Lalu itu laba tunai setelah pajak. Jadi untuk tahun pertama sampai tahun keempat kita drag. Habis itu kurung tutup, kita kurangkan dengan harga perolehan. Kita enter. Nah, ini kita sudah menemukan net present value. Sekarang kita beralih ke kesimpulan. Untuk kesimpulan pastinya menggunakan rumus if. Rumus if-nya menggunakan NPV. Ketik NPV lebih dari, kita menggunakan nilai bersih diharapkan
itu dengan titik koma, tanda petik 2, layak dipertimbangkan, titik 2, usulan ditolak. Kita enter. Nah, kita sudah menemukan kesimpulan dari semua penghitungan dari metode net present value ini yang menghadirkan kesimpulan layak dipertimbangkan. Oke, sekian dari penghitungan metode net present value. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penghitungan usulan aktiva dengan metode internal rate of return. Langsung saja kita menghitung pada tabel laba tunai atau return investasi. Yang pertama kita menghitung laba akuntansi sebelum BPH. Rumusnya sama dengan pendapatan dikurangi dengan total biaya, lalu kita enter. Lanjut untuk pajak penghasilan BPH, rumusnya sama dengan laba akuntansi sebelum BPH dikalikan dengan pajak penghasilan, lalu kita enter. Untuk laba akuntansi setelah BPH, rumusnya sama dengan laba akuntansi sebelum BPH dikurangi dengan pajak penghasilan BPH, lalu kita enter. Untuk penyusutan atau depresiasi, rumusnya sama dengan SLN kurung buka harga perolehan aktiva titik koma nilai sisa titik koma umur ekonomis kurung tutup, lalu kita enter. Untuk laba tunai investasi, rumusnya sama dengan laba akuntansi setelah PPH ditambah dengan penyusutan atau depresiasi, lalu kita enter. Untuk tabel laba tunai atau return investasi ini udah selesai, kita lanjut untuk perhitungan tabel internal rate of return. Yang pertama kita akan menghitung laba akuntansi setelah pajak tahun ke-0. Kita bisa langsung isikan dengan sama dengan 0, enter. Untuk tahun pertama ini sampai tahun ke-4, rumusnya sama dengan laba akuntansi setelah pajak atau PPH. Kemudian kita kunci dengan cara klik 2 kali, tekan F4 atau Fn F4, lalu kita enter. Kemudian kita langsung drag ke bawah. Selanjutnya untuk penyusutan atau depresiasi, kita juga bisa langsung isi dengan sama dengan 0, enter. Kemudian untuk penyusutan atau depresiasi tahun 1 sampai tahun ke-4, rumusnya sama dengan penyusutan atau depresiasi, kita kunci dengan klik 2 kali, tekan F4 atau Fn F4, lalu kita enter. Kemudian kita drag ke bawah lagi. Lanjut untuk laba tunai setelah pajak tahun ke-0, rumusnya sama dengan min harga perolehan aktiva, kita enter. Untuk laba tunai setelah pajak tahun pertama sampai tahun ke-4, rumusnya sama dengan sum kurung buka laba akuntansi setelah pajak dibagi dengan penyusutan atau depresiasi. Lalu kita tutup kurung, enter. Lalu kita drag ke bawah. Selanjutnya kita menghitung internal rate of return. Rumusnya sama dengan IRR kurung buka laba tunai setelah pajak tahun ke-0 dibagi dengan laba tunai setelah pajak tahun ke-4. Dibagi di sini maksudnya sampai. Lalu tekan titik koma. Kemudian biaya modal, lalu kita tutup kurung, enter. Untuk kesimpulannya sendiri, kita bisa pakai rumus sama dengan if, kurung buka, IRR, yang ini, kemudian lebih dari biaya modal, titik koma, petik 2, layak, dipertimbangkan, petik 2 lagi, titik koma, lalu petik 2 lagi,
usulan ditolak. Kemudian petik 2 lagi, jangan lupa untuk tutup kurung, lalu kita enter. Jadi kesimpulannya di sini, hasilnya usulan ditolak. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.